Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan keempat pada mata kuliah Sistem Pakar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana format dari review untuk artikel jurnal yang akan Anda presentasikan. Saya akan jelaskan untuk format dari review jurnal. Yang pertama, Anda tentukan dulu judul dari artikel jurnal yang akan Anda presentasikan. Kemudian di situ ada nama jurnalnya apa ya. Kalau yang saya contohkan misalnya di sini Jurnal Media Informatika Budi Dharma. Kemudian alamat atau link ya dari artikel jurnal tersebut. Kemudian volume, halaman, nomor ISSN ya. Anda bisa lihat nanti di artikel jurnalnya. Kemudian tahun terbit dari artikel jurnal tersebut. Kemudian penulis artikel jurnal ya, semuanya Anda masukkan. Kemudian yang dimaksud dengan reviewer berarti Anda sendiri ya, berarti Anda mengetikkan nama mahasiswa dan NIM, dan terakhir adalah tanggal Anda mendownload artikel jurnal tersebut. Oke, selanjutnya dari artikel jurnal yang sudah Anda download ya, Anda perhatikan di artikel tersebut untuk tujuan penelitiannya, kemudian Anda masukkan ya. Kemudian subjek dari penelitiannya apa gitu ya. Kalau di sini karena tentang COVID mestinya adalah pasien ya. Pasiennya di sini ada 152 orang. Kemudian yang dimaksud dengan asesmen data yaitu bagaimana kita mendapatkan data dan informasi. Nah, di sini dalam artikel jurnal yang saya jadikan rujukan ya, sebagai contoh untuk saya review jurnalnya, yaitu di sini menggunakan konsep wawancara ya terhadap pasien untuk mendapatkan gejala-gejala atau fakta-fakta tentang COVID-19. Kemudian yang paling penting adalah wawancara dengan pakar ya untuk menentukan nilai CF dari gejala-gejala penderita COVID yang kaitannya dengan status pasien ya, yang akan dibahas di sini yaitu status pasien ODP, PDP dan non suspek. Kemudian yang terakhir artikel jurnal yang sejenis ya. Kemudian ada e-book, dan di sini dari artikel itu saya mendapatkan juga dia mendapatkan informasi dari Healthy Magazine. Nah, berikutnya yang Anda review yaitu untuk metode penelitian. Nah, metode penelitiannya di sini menggunakan metode center tiny factor ya, atau bisa juga dengan Anda memperhatikan dari artikel jurnal tersebut metode apa yang diimplementasikan dalam penelitiannya. Kemudian selain metode center tiny factor, di sini juga dalam metode penelitiannya saya melihat adanya metode untuk alur penginputan gejala pasien, jadi saya masukkan juga di sini. Kemudian juga ada metode untuk alur perhitungan nilai center tiny factor. Oke, saya lanjutkan ya, yaitu yang akan Anda review berikutnya adalah langkah-langkah penelitian. Nah, dari artikel jurnal yang saya jadikan rujukan di sini saya melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Ada 4 tahapan ya. Tahapan yang pertama yaitu penentuan basis pengetahuan, yang kedua pemodelan aturan center tiny factor, yang ketiga yaitu proses perhitungan sistem, dan yang keempat implementasi sistem ya, dimana langkah-langkah penelitian ini Anda cari dalam artikel jurnal. Kemudian berikutnya yang Anda perhatikan lagi dalam review artikel jurnal yaitu untuk hasil penelitian. Nah, hasil penelitian di sini saya ambilkan yaitu untuk nilai center tiny factor. Sebenarnya tidak hanya nilai center tiny factor ya. Misalnya kalau di dalam artikel jurnal itu Anda menemukan yang namanya tabel representasi pengetahuan, Anda masukkan saja boleh gitu ya. Atau juga Anda menemukan rule base-nya gitu ya, Anda masukkan saja juga nggak apa-apa. Jadi cukup banyak ya dari hasil penelitian. Kalau dalam sistem pakar bisa Anda masukkan tabel representasi pengetahuannya. Kalau dalam artikel itu dia memasukkan ya, atau juga misalnya dalam artikel tersebut dia memasukkan rule base-nya atau case base-nya, Anda masukkan saja. Kemudian yang terakhir mestinya aplikasi sistem pakar ya. Di sini saya ambilkan dari aplikasi sistem pakar itu untuk halaman proses diagnosis.
Kemudian yang terakhir yang harus Anda review yaitu tentang kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan di sini Anda ambil saja ya kesimpulan dari artikel jurnal tersebut, kalau bisa yang ada prosentasenya. Ya, kalau tidak berarti salah satu saja Anda ambil, Anda masukkan ke dalam review artikel jurnal ini. Berikutnya saya akan menjelaskan format pengumpulan tugas dari review artikel jurnal. Saya lanjutkan untuk prosedur dari tugas presentasi artikel jurnal. Yang pertama, Anda harus membuat video yang akan diupload ke YouTube untuk presentasi artikel jurnal sesuai dengan format yang saya berikan di atas ya, ke channel YouTube SPTI UJB 20, dimana untuk email dan passwordnya pada saat Anda akan upload videonya ke YouTube nanti saya berikan di grup. Selanjutnya yaitu untuk video presentasi dari review artikel jurnal, itu sebelum Anda upload Anda kirim dulu ke saya lewat WA saja ya, kemudian akan saya lihat terlebih dahulu ya apakah sudah bisa Anda upload atau belum ya. Kalau belum berarti harus Anda revisi sesuai dengan revisi yang saya berikan. Dan jangan lupa pada saat Anda membuat ya video untuk presentasi artikel jurnal yang Anda review, Anda harus menyelipkan kalimat bahwasanya ini adalah tugas mata kuliah sistem pakar. Kemudian untuk artikel jurnal yang Anda presentasikan itu minimal tahun 2017 ya. Kemarin saya sampaikan jika tidak ada objek permasalahan ya yang akan Anda angkat jadi proyek dalam sistem pakar, Anda bisa menyelipkan satu artikel ya yang tidak berbau atau ada metode sistem pakar di sana, tetapi ada objek permasalahan yang akan Anda jadikan proyek dalam sistem pakar. Kemudian paling tidak minimal Anda mempresentasikan 3 artikel jurnal, 1 bahasa Inggris, berarti Anda presentasi dalam bahasa Inggris, yang kedua artikel bahasa Indonesia, maksudnya ada 2 artikel bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu Anda upload ke YouTube ya. Setelah Anda upload ke YouTube, Anda wajib subscribe dan memberikan komen ya di channel YouTube SPTI UJB 20. Oke, untuk penjelasan yang terakhir yaitu catatan penting. Yang pertama adalah ini adalah tugas individu, berarti wajib dikerjakan 1 orang mahasiswa. Kemudian rencana proyek besar sistem pakar ini berdasarkan dari rujukan artikel jurnal yang Anda presentasikan ya. Kemudian untuk deskripsi judul sementara dari proyek sistem pakar yang akan Anda buat itu Anda kirimkan lewat file yang dikirim lewat email ya, dimana file tersebut berisi PPT hasil review jurnal dan artikel jurnalnya sendiri ya. Kemudian kalau videonya yang Anda upload ke YouTube. Kemudian untuk tugas presentasi hari ini atau pertemuan yang keempat dalam mata kuliah sistem pakar, jika ada pertanyaan atau kurang jelas ya bisa WA saya langsung. Demikianlah untuk pemaparan dari format review artikel jurnal yang akan Anda presentasikan beserta dengan bagaimana prosedur pelaksanaannya dan catatan penting yang sudah saya berikan ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini dalam mata kuliah sistem pakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.